Baik, di video kali ini saya punya sebuah printer thermal atau lebih dikenal dengan printer kasir, mereknya QPOS. Printer ini banyak digunakan di toko-toko, swalayan, minimarket untuk mencetak sebuah struk belanja. Ini modelnya Q58mm dan printer ini menggunakan input daya 220 volt AC, jadi nanti dicolokkan langsung ke PLN. Dan ini adalah tipe printer yang menggunakan USB. Ada jenis tipe printer thermal yang dia menggunakan Bluetooth, dan itu bisa kita konekkan ke handphone. Dan ini saya coba hidupkan, saya colokkan ke listrik PLN 220, kemudian kita tekan tombol on off. Ternyata ini printernya mati total. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki sebuah printer thermal yang kondisinya mati total. Nah, langkah awal kalian bisa cek kabelnya, karena berkemungkinan kabel daya atau kabel power ini putus di dalam mungkin atau tidak nyambung. Jadi langkah awal menganalisa sebuah kerusakan printer yang mati total, kita cek terlebih dahulu input dayanya, kabelnya ya. Jadi kalian bisa menggunakan mode buzzer seperti ini. Kemudian kalian colokkan salah satu konektor ke ujung konektor yang lainnya. Dan ini setelah saya cek, kabelnya tidak ada masalah. Nah, langkah berikutnya kalian bisa buka 4 buah skru yang ada di sini. Jadi ini yang kelihatan ini ada 2. Kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian pada bagian ini, pada bagian yang tertutup ini, dia ada skrunya juga ya. Jadi ini ada karet penutupnya sebagai kaki. Nah, ini di bawahnya itu ada skrunya. Jadi di sini ada 2 buah skru, 2 buah penutup karet. Ini kalian lepaskan terlebih dahulu. Setelah kalian berhasil lepaskan, nah pada bagian ini ada skrunya 1. Jadi ada 2 di sini. Jadi skrunya 2 itu tertutup. Nah, di sini ini kalian lepaskan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian lepaskan, kalian angkat ke atas seperti ini, dan ini sudah terlihat bagian mesinnya sangat kotor. Dan ini sangat simpel mesinnya ya, hanya kecil saja. Dan kita lihat di bagian dalam ini terdapat 1 buah adaptor. Jadi biasanya kita menggunakan printer thermal itu adaptornya di luar. Kalau ini dia di dalam, jadi dia langsung dicolokkan ke listrik 220. Sedangkan perubah tegangan dari AC menjadi DC atau adaptornya sebagai power supply mainboard itu berada pada bagian dalam. Nah, kita akan cek terlebih dahulu bagian power supply ataupun adaptor ini yang masuk ke atau yang mensuplai tegangan ke mainboard printer ini. Nah, ini konektor kita lepaskan dulu, kemudian kita tarik ke atas bagian adaptornya. Ini kita cabut ke atas saja ya. Biasanya ini dilem sedikit. Nah, ini adalah bagian adaptornya. Nah, adaptor ini sebetulnya mirip seperti charger ya. Jadi charger laptop. Ini outputnya itu ada 2 buah kabel, jadi min plus. Yang merah ini adalah plus, kemudian yang hitam ini adalah bagian negatifnya. Nah, kita akan ukur atau cek terlebih dahulu adaptornya ini, apakah adaptornya ini normal atau kondisinya rusak. Caranya kalian colokkan adaptor ini ke listrik PLN 220, kemudian nanti kita akan ukur output tegangan keluaran dari adaptor tersebut. Ini kita colokkan dulu ke listrik PLN, kemudian kita ukur pada bagian kabel min dan plus. Kabel min ini kabel hitam dan plusnya itu warna merah. Kita colokkan seperti ini pada bagian konektornya, dan ini tidak ada tegangan sama sekali. Untuk adaptor ini atau input dayanya itu harus ada tersedia sebesar 12 volt DC ya. Dan ini kita ukur pada bagian outputnya di pin merah dan hitam itu tidak ada tegangan sama sekali. Artinya power supply ini bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan tegangan sebesar 12 volt untuk mensuplai mainboard dari printer thermal ini.
Nah, jika kalian punya pengganti dengan spesifikasi yang sama 12 volt DC, kalian bisa langsung pasang saja, kemudian kalian coba hidupkan. Namun kebetulan di sini saya tidak memiliki spare part adaptor ini untuk output keluaran 12 volt. Namun tidak perlu khawatir, di video kita sebelumnya kita sudah pernah memperbaiki sebuah PSU jaring yang bekas dari lampu LED strip yang seperti ini ya. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah berhasil memperbaikinya, dan kita akan coba kalau kita lihat speknya ini kurang lebih sama, 12 volt DC kemudian 3 ampere. Nah, kita akan coba hubungkan output keluaran dari PSU jaring ini ke bagian input sumber tegangan dari mainboard printernya. Terlebih dahulu kita pastikan outputnya ini sebesar 12 volt. Nah, ini terukur 12,36 volt, ini masih boleh ya. Nanti kita akan coba hubungkan bagian positif dan negatifnya. Untuk konektornya kita bisa gunakan dari adaptor yang bekasnya atau adaptor yang lama. Kita potong, kemudian bagian positif kita hubungkan ke positif kabel warna merah. Kemudian untuk yang negatif, yang warna hitam, itu kita hubungkan ke bagian kutub yang warna hitam. Ingat, bagian ini jangan sampai salah penyambungan, karena kalau salah penyambungan nanti bisa menyebabkan terbakar ya. Jadi ini untuk input PLN 220 dan ini output DC 12 volt 3 ampere ya. Kemudian kita hubungkan ke bagian PCB printernya, lalu kita colokkan ke listrik PLN 220. Nah, kita akan coba hidupkan. Kita tekan tombol power, kemudian kita coba hidupkan. Ya, dan ini menyala. Dan ini menyala, lampunya kedip-kedip, statusnya ready. Ini artinya berarti fix power supply ini yang bermasalah. Nah, jika kalian punya pengganti, kalian bisa langsung ganti. Namun saya tidak punya pengganti dan saya akan gunakan PSU jaring bekas dari lampu LED strip ini. Nah, jadi setelah kita pasang seperti ini bentuknya. Nah, berhubung PSU jaring ini bentuknya sangat mini, kecil dan simple, itu kita masukkan di dalam printer pun dia masih muat ya. Masih ada celah di sini. Nah, ini bentuknya compact sehingga ini bisa kita gunakan sebagai pengganti adaptor printer yang rusak. Nah, kemudian kita coba pasang casingnya, dan seperti ini hasilnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi jika kalian tidak punya PSU pengganti, kalian bisa gunakan PSU yang lain. Oke, selamat mencoba dan semoga sukses.